Suatu saat, when we are not around, terus apa yang kita tinggalin? Kan clarity itu kita mesti mengerti bahasa yang suka bro pakai endgame-nya gitu ya. Ini kita mau warisin anak kita, tujuannya apa? Ada juga aspek the earlier the better gitu ya. Iya. Untuk ngomongin gitu. Jadi karena kan selama ini kan kita selalu dengar cerita kalau ngomongin mengenai warisan on the side of the bed. Terus barulah ngomong dibaca gitu. Ya nggak gitu juga ya. Sering sekali kan kalau denger kayak namanya kalau warisan terus tiba-tiba Gue bisa tebak kayak gini. iya kan, lo taunya ada anak yang lain, lo taunya ada punya istri yang lain atau gimana? Iya. Selamat datang di episode ke-9 dari Setelah Titik 2 Podcast, Providing Meaning Without Judging. Live from Clip and Sip, Coffee and Eatery di Melawai. Dan selalu bersama my two partners in crime, ya, ada Bro Roma Hadir. Bro Donald. dan Bro Donald hadir ya. Nih kita batik-batik ini kenapa nih ceritanya nih? Kita cinta Indonesia. Very good. Tapi mungkin juga berhubungan dengan topik kali ini nih, the legacy trap. Legacy trap ya, itu kaitannya dengan warisan. So kita pengen udah mulai ngomongin juga ya, kalau udah umur segini ya kan yang kita pikirin nggak cuma diri kita aja kan, tapi juga kita pikirin anak-anak kita lah atau orang-orang yang kita sayangi. Dan suatu saat when we are not around, terus apa yang kita tinggalin? So itu adalah topik hari ini. Nah, gue pengen tanya nih, kalau kita ngomong legacy atau warisan lah, itu apakah bisa ada orang yang suka bilang, waduh, lo kalau warisan kadang-kadang bisa dilihat sebagai hadiah, tapi bisa juga dilihat sebagai belenggu karena lo jadi kayak masuk dalam perangkap di mana ya udah nih peninggalannya nih yang lo harus urusin nih segala macam, balik nama dan pasti ada yang familiar mungkin. Silakan. Tapi menurut gua sebelum kita ngomong hadiah atau belenggu di kita di negara ini ya, kita ngelihat warisan itu masih umumnya masih tabu ya untuk dibicarakan. Yep. Ya kan, mau itu hadiah atau belenggu, tapi sebelum itu jarang. Maksudnya kalau orang bicara mengenai itu kayak, loh, kenapa sih kita ngomongin sesuatu yang orangnya masih ada gitu. Ya kan, itu kan masih tabu gitu kan. Jadi itu yang umumnya terjadi di sini. Iya, jadi mungkin begini ya, mungkin mereka masih takut karena bapak orang tua masih hidup, gitu ya. Atau mungkin juga nggak tahu, gue jadi terpikir mungkin si orang tua ini mungkin dalam kondisi yang, aduh, gue lagi nggak bisa kasih warisannya bisa sesuai ekspektasi anak gue nggak ya? Mungkin dia juga jadi malu, jadi misterinya buat dia. Ya, mungkin jadi hal yang emang belum cukup lumrah gitu ya. Iya. Benar. Dan kedua, hadiah atau belenggu yang banyakkan terjadi ya. Warisan itu masalah terbesarnya bukan uang, ya kan, bukan harta, tapi kejelasan. Ya kan, artinya gini, kadang-kadang hartanya ada, uangnya ada yang diwariskan, tapi karena tidak ada jelasan atau tidak ada clarity, akhirnya menimbulkan pertikaian. Bener nggak? Iya. Kejelasan. Oh no, sangat setuju banget ya. Itu sesuatu yang sangat lumrah juga tuh. Wah, si ini orang tuanya meninggal terus jadi rebut-rebutan kayak gitu ya. Balik lagi kayak yang tadi lo bilang, kejelasan tuh sangat setuju sekali. Kejelasan itu juga ada kaitannya dengan transparansi ya. Kan sering juga denger ya kalau misalnya, "Bang, selesai meninggal tapi passwordnya mana? PIN-nya mana?" Surat-suratnya di mana? Sertifikatnya di mana? Mungkin orang tuanya bikin main kripto gitu ya. Main kripto juga. Wah. Tuh seru ya. Dan nah itu makanya suka dibilang ada hadiah atau belenggu gitu. Nah, itu sesuatu yang memang perlu kejelasan kayak yang dibilang sama Roma tadi, setuju. Nah, another konsep, another perspektif, ada juga yang bilang bahwa warisan itu harus ada mempertimbangkan dua ekstrim nih, yaitu die with zero. Dimana kalau kita udah ngasih anak-anak kita tuh udah disekolahin, terus dalam tanda kutip kita cari udah kasih mereka kailnya, yang ngapain harus kasih ikannya juga ya, kita juga harus seneng-seneng dong untuk traveling atau jalan-jalan. Itu gimana menurut lu, Pade?
Ya, kalau gue sih menentang ya. Kalau gue menentang itu gitu loh. Kan kadang orang tua, udah gue tanggung jawab gue cuma sekolahin lo. Lo Iya. cari duit sendiri gitu ya. Ya, kalau gue mengambil posisi untuk tidak setuju dengan pandangan itu. Kalau gue ya, kita juga mesti mikirin anak kita. Karena kan dunia ini kan nggak semakin gampang gitu ya. Ada yang namanya inflasi. Yang lagi rame gitu ya. Ya, mungkin kan dulu orang sudah bilang, tapi kalau dulu kan gue bangun sendiri, gue malah nggak dapat warisan apa-apa dari orang tua, gue bisa bangun gitu. Kenapa anak-anak gue nggak bisa? Mungkin zaman kita nggak sesulit sekarang mungkin. Nah, gue ngambil, gue lebih bukan yang lain salah ya, tapi gue lebih mengambil standpoint itu kalau gue bahwa zaman nggak makin gampang, zaman semakin sulit ya sebisa mungkin kita kalau gue menyiapkan lah buat anak gue semampu. Gua bisa. Jadi kalau gitu kesimpulannya Donald setuju dengan die with zero atau tidak? Die with zero-nya gimana nih maksudnya? Die with zero Kan ini artinya ya istilah udah. biar pada ngerti juga nih ya. Die with zero itu artinya pokoknya kalau lu udah beres gue sekolahin, kita ngomong gitu sama anak-anak kita, ya udah. Gue nggak ninggalin apa-apa sama lo. Kalau gua nggak setuju. Nah, lo nggak setuju. Karena gua menyewa lebih dari sekedar sekolah gitu. Siap. Nah. Thank you. Gua ada cerita. Mumpung masih ada 25 menit. Jadi ada satu orang namanya Easy Eddie. Easy Eddie tinggal di Artis Chicago. Bukan, beneran di Chicago. Dia mafia, dia lawyer. Lawyer dari seorang mafia yang namanya Al Capone. Dulu, ya kan, namanya Eddie. Dan Easy Eddie ini selalu bisa memenangkan case sehingga Al Capone itu nggak pernah masuk penjara. Karena Al Capone saat itu mainnya Ini true story ya? True story. Boleh di Google. Prostitusi, narkoba, semua yang gila-gila di Chicago itu si Al Capone. Nah, si Easy Eddie punya anak, dikasih rumah tadi ya, kasih mobil, semua mewah gitu kan. Tapi suatu hari dia gini, dia bangun, kalau gue kasih semuanya ke anak gue, the wealth ya, harta kekayaan. Tapi kayaknya ada satu deh yang gue lupa ngasih deh katanya. Ternyata dia bilang values, dia bilang gue harus ngasih lihat sesuatu sama anak gue yang beda, ya kan? Tiba-tiba dia laporin dong, si Easy Eddie ngelaporin Al Capone ke polisi. Selama ini kan dia dibelain kan, tiba-tiba dia ketok-ketok nih, ini salah ini nih, masuklah Al Capone ke penjara. Itu story, itu ya Google AI. Masuk penjara, kasih tau sama anaknya bilang, wah Dad, what you do? Ya kan, itu kan soal integritas ya. Anak lihat gitu kan. Dia bilang, tapi ternyata 3 hari berikutnya dia lagi jalan di lampu merah gitu ya, si Easy Eddie. Tiba-tiba ada motor dari kiri kanan, ada mobil dan lain-lain, pakai machine gun ditembak. Abis. Easy Eddie abis, ya kan? Tapi ternyata ada cerita lagi. Kurang lebih 15 tahun berikutnya, ada waktu itu ada Jepang sama Amerika lagi fight tuh. Ada zamannya Pearl Harbor ya. Kan? Tiba-tiba ada ini Jepang, ya kan ngejar Amerika, dikejar akhirnya yang semuanya pada kabur, cuma satu orang yang udah mau kehabisan bensin balik lagi nembakin pasukan Jepang. Sampai dia kabur. Selamatlah si ininya waktu itu tempat yang mau diserang sama Jepang itu. Dan ternyata orang itu dikasih penghargaan orang di Amerika dan sekarang nama airport itu adalah di Chicago itu O'Hare. Nah, lu tahu nggak ke ininya? Nyambung ya cerita Iya, tadi. antara Easy Eddie sama Pearl Harbor nih. Ternyata yang nama O'Hare itu namanya Butch O'Hare adalah anaknya. Anaknya Easy Eddie. Anak Easy Eddie. Artinya yang diturunin bukan cuma harta, tapi adalah integritas atau value yang dikasih sama akhirnya dia jadi kalau kita ke Chicago sekarang namanya O'Hare airportnya. Dan itu adalah values yang menjadi legacy. Bukan maksud gue bukan hanya uang gitu loh, bro. What do you guys think? No, that's beautiful dan setuju banget. Jadi tadi yang udah kita pelajarin kan ada namanya clarity, kejelasan. Dan yang kita pelajarin barusan juga adalah bahwa legacy itu nggak identik hanya dengan harta ya, materi gitu ya, but also the values gitu. Dan ya untuk menjawab yang die with zero itu ya nggak bisa ya, dan bisa dibilang ya zero tuh nggak selalu zero materi, tapi it's also about the values. I think that's good. Kalau gue tambahin semenit lagi kalau boleh, ada satu ini ya, gue mau cerita, ada di aplikasi,
yang namanya heritance atau bahasa Inggrisnya untuk warisan. Nah di heritance itu, di aplikasi itu free, ya kan? Itu bisa ninggalin 2 hal, value sama valuables. Di mana kita bisa mencatat semua warisan harta kita, aset kita. Oh itu sampai digital atau tanah dan lain-lain. Kita bisa wariskan, plus juga ada namanya time capsule yang bisa sebenarnya kita value kita, tadi cerita kita, surat kita, audio kita, apa yang mau anak kita terima, kita bisa kapsul, namanya juga kapsul ya, bisa kita kirim 10-15 tahun ke masa depan, ya kan dia baru terima masih 15 tahun lagi gitu kan, dan itu it's free, tapi maksudku itu adalah when we start planning, itu kita menjadi orang yang lebih tanggung jawab sih. Iya. Dan itu nyambung juga tuh. Kan kalau misalnya dengan teknologi yang barusan lo bilang kan jadi ada clarity, dan I would assume di situ tuh juga ada tempat untuk nyimpen password, PIN apa segala macam. Ada. Ya. Dan Crypto, juga nggak ngomongin mengenai materi atau financial saja, tapi juga sesuatu yang emang jadi legacy lah atau warisan. Good. Oke. So, another key point. Jadi apa sebenarnya yang kita mau wariskan setelah kita tiada itu sih? Apa jadi? Itu mungkin bagian dari clarity kali ya. Selain clarity-nya mesti jelas. Kan clarity itu kita mesti mengerti bahasa yang suka bro pakai endgame-nya gitu ya. Ini kita mau warisin anak kita, tujuannya apa? Yes. Setuju gue. Nah, Thank you. yang gue approach, yang gue lakukan, yang gue praktekkan gitu ya. Thanks to my sister kalau ada yang nonton. Ini sister gue yang kasih pemahaman ini. Mesti kenal anak kita dulu nih. Kenal dulu ya. Ini kira-kira dia baiknya apa? Mungkin ya kalau anak kita masih kecil kan kita nggak tahu juga. Yang gue mau sampaikan di sini kalau boleh cerita nih kan tadi ada warisan. Ya kalau dapat warisan perusahaannya profit. Kalau dapat warisan perusahaan iya kan gitu contohnya. Terus lagi misalnya contohnya warisannya, karena gue ngalamin sendiri gitu ya, gue dan adik-adik gue ya, orang tua kami pas mereka berpulang mereka ada rumah kan, tapi rumah itu saat kita mau ngapain nggak ada yang mau tinggal sana, karena kami berdua tuh tidak pernah punya planning yang mau di situ atau rumah sebesar itu gitu kan, karena orang tua kami nggak pernah tahu, baru belakangan gitu kita mau balik nama susah, ya kan surat kematian waktu kan bokap meninggal duluan kan 2015, kita nggak ngurus beberapa paper yang memang ternyata diperlukan buat, jadi PR-nya tuh banyak, mesti ke kecamatan yang di sini, lurahnya udah ganti, wah pusing. Nah itu sesuai dengan kita punya topik tuh, legacy trap tuh namanya. Legacy trap kan. Terus kalau gue mau cuekin rumahnya, sayang juga kan ada duitnya. Nah, jadi gue pikir, waktu itu memang orang tua gue tuh tidak bertanya gitu ya. Kalian tuh perlu ditinggalin apa gitu ya. Semuanya seperti apa. Nah sekarang setelah gue lihat anak-anak kita ya, anak gue kan Gen Z. Anak gue tuh Gen Alpha. Yang nggak bisa kita ngerti lagi kan. Ya so far sih, kalau gue mau ninggalin properti, kayaknya gue nggak tahu anak gue punya planning apa. Iya kan. Terus gue mau ninggalin perusahaan. Nah, nanti kalau gue udah bangun perusahaan yang gede-gede, kayak anak gue, Dad, I have another plan. Bingung. Udah ngabisin waktu, tenaga. So far sih yang gue pilih ya, ada istilah namanya paper asset gitu ya. Paper asset, dan itu kami secara keluarga lebih mampu lah gitu, daripada gue mesti bangun perusahaan. Nah, itu sesuatu yang liquid lah. Sesuatu yang lebih liquid. Dan memang ya udah mulai ngejelasin ke anak, Daddy nggak mungkin selamanya ada loh. Gue mungkin akan pulang besok. Bisa transparansi. Gue ajak ngomong. Nah itu yang gue kerjakan di soal legacy. Dan memang saat mau ngobrol tuh kaku, bingung gitu loh. Kan takut anak gue. Daddy, are you okay? Tapi yang satu hal yang gue pelajarin dari yang lu bilang tuh, emang ada juga aspek the earlier the better gitu ya. Untuk ngomongin gitu. Jadi karena kan selama ini kan kita selalu dengar cerita kalau ngomongin mengenai warisan, on the side of the bed, terus barulah ngomong dibaca gitu. Ya nggak gitu juga ya. Sekarang justru malah the earlier the better. Anything from your side? Tapi ngomong-ngomong trap ya, another one tadi selain yang lo bilang tadi bagus, tapi ngomongin soal maturity, yaitu kedewasaan. Gitu. Karena banyak terjadi, dan kebetulan bisnis partner gue ada di Singapura, dia sering cerita bahwa
di Singapura itu banyak orang yang udah ngasih warisannya tuh saat anak-anaknya masih underage, istilahnya masih muda gitu ya. Bukan underage, masih muda lah gitu ya. Nah, akhirnya karena kaget, ya kan mereka beli mobil-mobil sport, Lamborghini, Ferrari gitu ya. Jadi sering dia lagi balapan terbalik gitu. Di dekat Johor Bahru dan lain. Dan itu menjadi apa ya? Jadi kita lihat bahwa maturity itu perlu. Saat kita terima uang dalam jumlah besar atau aset dalam jumlah besar, tapi kita belum cukup mature, Belum cukup siap. belum cukup bijak, ya kan? Sehingga itu mesti dipikirin juga karena jadi trap dong. Akhirnya nanti jadi membawa kebahayaan, gitu kan? Jadi ini ya. Gue jadi kepikiran kata-kata keren nih, gitu kan? Value of money is dangerous without value of life. I like that. Senang gue tuh. Oh, value of wisdom lah. Value of wisdom ya. Iya. No, this is very good guys ya. Kita jadi belajar bersama, tukar pikiran. Yang dari tadi itu pertama clarity, ya, kejelasan. Lalu yang kedua tuh transparansi juga. Terus yang ketiga itu juga bahwa jangan cuma ngomongin materi ya, tapi juga values, karakter. Iya, values ya, nilai-nilai. Terus yang keempat juga the earlier the better untuk omongin, tapi juga perlu jaga keseimbangannya juga, bukan berarti kayak the earlier pada saat belum siap atau wisdomnya belum ada tiba-tiba begini, jadi salah juga gitu ya mengenai ini. Great. Ini suatu topik sensitif, penting, tapi ya memang udah bisa langsung kita praktekin juga kan. Gue boleh jump in ke poin Please. tadi itu the earlier the better. Itu kadang-kadang juga sebagai orang tua ya, bukan sekedar ngomongin aja ya, tapi nge-planning yang masalah warisan ini aja ditunda-tunda atau malah mungkin nggak dikerjakan. Benar. Ya nggak kan, malah mungkin kalau buat gue, kalau teman-teman yang mau mulai, justru yang namanya warisan mulai diomongin saat hasil tes kehamilannya positif. mungkin ya gitu ya. Kita nih kalau anak kita lahir, kita mesti mikirin ya. Karena kan kita nggak tahu ya. Ada kan yang tiba-tiba anaknya lahir, 2 hari kemudian orang tuanya, bapaknya mungkin meninggal atau apa. We never know. Jadi kalau kita bicarakannya the earlier the better, itu bukan sekedar hanya ke anak, tapi kita sebagai orang tua ke spouse ya, kita mesti ngomongin mungkin ya. Dan mungkin kalau gitu mungkin dari sebelum married. Karena kan bisa berantem tuh. Iya kan? Kembali lagi sih, to what extent early-nya itu balik lagi ke kita ke individu masing-masing. Tapi jangan ditunda lah gitu ya. Iya, ini adalah sesuatu yang memang must do. Plus juga gue nangkep juga tadi omongan sebelumnya adalah mengenai involvement ya. Perlu di-involve juga kepada orang yang menginvolve orang yang mau kita tinggalin. Seperti apa kayak yang tadi lo bilang, lo mau gimana ini jadinya, this is what I have in mind, lo gimana kayak gitu. Good. Iya, karena kan kalau ngomongin suami istri gitu ya, pasti si istri punya pendapat sendiri, suami punya pendapat sendiri gitu ya. Gimana nih buat anak kita? Kalau anaknya 1, kalau anak ketiga gitu ya. Plus ditambah ini maybe a bit provokatif, tapi lo harus ada aspek kejujuran juga lo. Sering sekali kan kalau denger kayak yang namanya kalau warisan terus tiba-tiba ya ada. Gue bisa tebak kayak gini. Iya kan, lo taunya ada anak yang lain, lo taunya ada punya istri yang lain atau gimana? Bener. Sekarang kan sesederhana, lo mau hebohnya sekarang diberesin, mumpung masih bisa diberesin, atau nanti lo bertindak egois, yang penting gue udah nggak ada ya lo beresin aja sendiri, nggak bener juga kan? Atau bukan tadi kan ngomongnya ada anak dari investasi di luar gitu Exactly. ya. Tapi kan mungkin juga anak investasi sendiri, kan culture kita kan kadang-kadang anak pertama dapat paling gede misalnya gitu ya. Pada kenyataannya nanti, nah itu kayaknya mesti dibahas sih. Dan again, balik lagi ke kita punya ini ya, kita juga setelah titik 2 juga punya values juga kan, providing meaning without judging. Iya kan? Jadi ya transparansi, kejujuran, involvement, dan juga timingnya seperti itu. Guys, this is very good, dan selalu di bagian akhir dari episode kita selalu ada yang namanya stop, start, continue. Biar ada practical step-nya gitu iya dong. Untuk kita belajar bersama. Ini kita mulai dari stop. Siapa nih mau ngomong? Gue deh. Oke.
stop. Jadi yang gue tangkap dari pelajaran, dari yang gue belajar dari ini bahwa memang kita itu yang kata-kata mendadak keren itu gue bilang ya, bahwa warisan itu tidak hanya melulu soal uang atau besar kecilnya nilai, tapi juga mesti disertai yang kayak Bro Roma bilang adalah value, wisdom, dan mungkin preparation ke anak kita gitu ya. Mungkin katakanlah gue bisa ngumpulin nih warisannya, ternyata aset papernya anak gue akan terima katakan 10M. Mungkin gue mesti planning gitu ya. 10M ini dia akan terima sekian persen di usia sekian. Mungkin jadi gue bilang, jadi stop hanya melihat dari rupiahnya saja, tapi melihat the wholeness, keseluruhan dari warisan ini, bahwa semuanya harus menjadi satu kesatuan. Akhirnya ini jadi guideline buat anak kita. Kalau gue stop hanya melihat dolar atau rupiahnya aja. Stop, jangan cuma tentang angka. Thank you bro. Nah, untuk start ya kan, menurut gue itu JJSS ya, jujur, jelas, saling menghargai, saling mendukung. Biar kita nggak kena trap tadi. Jujur ya masih di awal ya kan, jujur apa yang kita punya. Mulai jujur, transparan ya kan, jelas. Artinya tadi kita harus ngomong, komunikasikan ke semua pihak, jelas ini siapa, ini buat siapa. Ya kan? Saling menghargai dan saling mendukung. Jadi waktu kita ada yang udah nggak ada ya kan, semuanya tuh bisa saling mendukung, bukannya malah berantem atau bertikai gitu kan. Jadi JJSS itu sesuatu yang kita menjadi prinsip yang penting untuk meninggalkan legasi. Tambahin dikit boleh nggak jelasin? Oh boleh dong. Berarti jelas itu semua harus tertulis berarti ya? Kalau cuma omongan doang nanti dokumentasi. Katanya kan nggak bisa kata-katanya siapa, kata mama, dokumentasi. No, setuju. Itu penting. Thank you. Well, dari gua, of course, continue tuh untuk kita benar-benar melakukan, ya bahasa kerennya mungkin kalibrasi diri, penyeimbangan ya, untuk mencari bagaimana kita mengkalibrasi kayak tadi, to what extent is the early, kalibrasi mengenai apakah kita memang mau menikmati apa yang kita punya sekarang, maksudnya untuk kita dan pasangan kita juga harus nikmatin, nggak semuanya untuk anak kitanya juga jadi mampus juga. Of course kita, ya balik lo tadi sempat bilang endgame gue sederhana banget. Gue pengen anak-anak gue itu sama atau bahkan lebih baik keadaannya daripada gue. Itu pasti kayak begitu. Tapi at the same time juga ya kita harus seimbang juga untuk dengerin mereka maunya apa, kita bisa ngasihnya apa. Ya balik-balik lagi untuk menjadi supaya ini semua legacy yang memang sesuai dengan no surprise lah ya, yang emang semuanya sama-sama happy, sama-sama happy. Kita yang meninggalkan juga happy, mereka yang ditinggalkan juga happy. Ya. Dan of course continue untuk lihat setelah titik 2 juga ya guys ya. Lupa ya nonton dan subscribe ya. Ini komen mau kita di sini kita mau bahas apa gitu ya. Yes. So terima kasih ya guys, thank you juga sudah lihat, dan please komen ya bagaimana pendapat kalian, dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya dari Setelah Titik 2, Providing Meaning Without Judging. Thank you guys. Bye.